Saya nih Palja, NIM saya 64240358. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak profesional terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, pajak profesional pajak dengan tarif 30% dari harga jual. Yang kedua, sebelum pajak. Keseimbangan awal harga sama dengan P sama dengan 10. Jumlah Q sama dengan quantity adalah 5 unit. Setelah pajak 30%. Fungsi penawaran berubah karena produsen, penambahan pajak ke biaya produksi. Keseimbangan baru, harga P naik jadi 12,5, jumlah quantity turun jadi 3,75 unit. Dampak pajak. Nah, konsumen bayar lebih plus 2,5 dari harga awal 10 ke 12,5. Produsen tanggung 1,5 per unit atau selisih beban pajak total 3,5 dan konsumen 2,5. Penerimaan pajak pemerintah 14,06 atau 3,5 pajak per unit kali 3,75 per unit. Kesimpulannya, pajak menaikkan harga, mengurangi jumlah barang dan beban pajak dibesarkan konsumen. Intinya pajak membuat barang lebih mahal, pembeli dan produsen sama-sama menanggung, tapi konsumen lebih berat, pemerintah dapat pendapatan tambahan. Saya Ahmad Nurman, NIM saya 64240358. Saya akan menjelaskan studi kasus saya. Sebuah perusahaan produsen barang konsumsi menghadapi fungsi permintaan yang non-linear, yaitu QD sama dengan 100 kurang 2P per 2. Di sisi lain, fungsi penawaran perusahaan tersebut adalah QS sama dengan 50 plus 3P. Pemerintah memungut pajak proporsional sebesar 10% dari harga jual barang. Bagaimana pengaruh pajak proporsional terhadap titik keseimbangan pasar? Solusi 1. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak. QD sama dengan QS 100 dikurang 2P per 2 sama dengan 50 plus 3P. Dengan menyelesaikan persamaan di atas, kita dapat menemukan titik keseimbangan pasar sebelum pajak. P dengan 5, Q sama dengan 75. 2. Pajak proporsional. Pajak proporsional sebesar 10% dari harga jual barang akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Fungsi penawaran baru setelah pajak adalah QS sama dengan 50 plus 3 dalam kurung P dikurang 0,1 P tutup kurung. QS sama dengan 50 plus 2,7 P. 3. Titik keseimbangan pasar setelah pajak. QD sama dengan QS 100 dikurang 2P per 2 sama dengan 50 plus 2,7 P. Dengan menyelesaikan persamaan di atas, kita dapat menemukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. P sama dengan 5,37, Q sama dengan 64,51. Pajak proporsional berpengaruh. Pajak proporsional sebesar 10% dari harga jual barang meningkatkan harga keseimbangan pasar dari 5 menjadi 5,37. Jumlah keseimbangan pasar menurun dari 75 menjadi 64,51. Kesimpulan, pajak proporsional dapat mempengaruhi titik keseimbangan pasar dengan meningkatkan harga keseimbangan pasar dan menurunkan jumlah keseimbangan pasar. Dalam kasus ini, pajak proporsional sebesar 10% dari harga jual barang meningkatkan harga keseimbangan pasar sebesar 7,4% dan menurunkan jumlah keseimbangan pasar sebesar 14%. Perkenalkan, nama saya Kavira Sabrina. Di sini saya akan membacakan kasus dampak pajak proporsional pada pasar minuman energi. PT Energi Sehat menjual minuman energi di pasar yang kompetitif. Permintaan dan penawaran produk mengikuti fungsi non-linear, artinya hubungan antara harga dan jumlah tidak linear. Sebelum pajak, keseimbangan pasar terjadi saat permintaan sama dengan penawaran. Harga keseimbangan sekitar Rp5,77, jumlah keseimbangan sekitar 166,67 unit. Pada titik ini, pasar efisien, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang. Setelah pajak proporsional 20% diberlakukan, pemerintah mengenakan pajak 20% dari harga
harga jual. Akibatnya, produsen hanya menerima 80% dari harga yang dibayar konsumen. Fungsi penawaran berubah dan keseimbangan pasar bergeser. Harga yang dibayar konsumen sekitar Rp6,16, harga yang diterima produsen sekitar Rp4,93, dan jumlah keseimbangan turun menjadi 121,2 unit. Dampak ekonomis yang pertama, harga konsumen naik, pembeli harus membayar lebih. Yang kedua, harga produsen turun, keuntungan produsen berkurang. Yang ketiga, kuantitas menurun, jumlah barang yang diperdagangkan turun. Yang keempat, surplus konsumen dan produsen turun, kesejahteraan ekonomi menurun. Dan yang terakhir, it weight loss, yaitu muncul kerugian efisiensi karena berkurangnya transaksi pasar. Berikut kasus yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih. Saya Najwa Salahia dengan NIM 64240640 membacakan kasus pasar produk X dengan fungsi permintaan dan penawaran penawar linear. 1. Fungsi permintaan dan penawaran awal. Fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang P pangkat 2. Fungsi penawaran QS sama dengan 20 ditambah 2P. 2. Keseimbangan pasar awal sebelum pajak. Syarat keseimbangan QD sama dengan QS 100 dikurang P pangkat 2 sama dengan 20 tambah 2P minus P2 dikurang 2P ditambah 80 sama dengan 0. P2 ditambah 2P dikurang 80 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus P sama dengan minus B ditambah B pangkat 2 dikurang 4AC, di mana A 1 B 2C sama dengan minus 80. P sama dengan minus 2 akar 4 tambah 320 dibagi 2 sama dengan minus 2 ditambah 18 dibagi 2. Solusi positif P sama dengan 8. Substitusi P sama dengan 8 ke QS. Q sama dengan 20 ditambah 2 pangkat 8 sama dengan 36. Jadi keseimbangan awal PE QE sama dengan 8,36. Pemerintahan memberlakukan pajak proporsional misal 10% dari harga. Pajak proporsional P sama dengan 10% dikali P. Harga yang diterima produsen P sama dengan P dikurang P sama dengan P kurang 0,1 P sama dengan 0,9 P. Fungsi penawaran baru setelah pajak QS sama dengan 20 tambah 2 0,9 P sama dengan 20 tambah 1,8 P. Keseimbangan baru setelah pajak. Syarat QD sama dengan QS 100 dikurang P2 sama dengan 20 tambah 1,8 P minus P2 dikurang 1,8 P ditambah 80 sama dengan 0. P2 ditambah 1,8 P dikurang 80 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat. A sama dengan 1, B sama dengan 1,8 C sama dengan dikurangi 80 P minus 1,8 ditambah akar 3024 ditambah 320 bagi 2 sama dengan minus 1,8 ditambah 1797 dibagi 2. Solusi positif P sama dengan 8,09. Harga yang diterima produsen P 0,9 dikali 8,09 7,28. Substitusi P sama dengan 8,09 QD Q sama dengan 100 kurang angka kurung 8,8,09 pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 65 45 sama dengan 3455. Titik keseimbangan baru harga konsumen P sama dengan 8,9, harga produsen P sama dengan 7,28, kuantitas Q sama dengan 34,55. Sekian, terima kasih. Saya Kalisa Kaderina Putri, NIM 644897. Saya akan membacakan kasus tentang pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Permintaan di pasar ini mengikuti fungsi QD sama dengan 50 min P, artinya kalau harga naik jumlah yang diminta turun. Sementara penawaran mengikuti QS sama dengan P kuadrat 2 yang berarti jumlah
pasar stabil di sekitar 6,59 dan jumlah apel yang terjual 43 buah. Lalu pemerintah mengenakan pajak proporsional 50%, artinya penjual hanya menerima separuh dari harga yang dibayar pembeli. Karena itu penawaran berubah jadi QS sama dengan 0,25 P kuadrat 2 karena penjualan merasa harga yang mereka terima turun. Setelah pajak keseimbangan pasar bergeser, harga naik menjadi 12,28, tapi jumlah apel yang terjual turun menjadi 38 buah. Kesimpulannya, pajak menyebabkan harga naik dan kuantitas turun karena fungsi penawaran non-linear dampaknya lebih terasa. Penjual bereaksi lebih tajam terhadap perubahan harga. Sekian, terima kasih. Sambut pelajar ini dengan NIM 64240013 akan menjelaskan dampak pajak proporsional pada pasar buah organik. Di sebuah kota wisata, buah organik menjadi salah satu komoditas favorit karena kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Permintaan dan penawaran di pasar ini digambarkan dengan fungsi non-linear, di mana perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah secara langsung dan seimbang. Kondisi awal tanpa pajak. Sebelum adanya pajak, pasar berada dalam kondisi efisien dengan menyamakan fungsi persamaan dan penawaran. Diperoleh oleh harga keseimbangan sekitar 5,03, jumlah barang yang diperdagangkan sekitar 3,667 unit. Artinya, pada harga tersebut, jumlah mangga yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Tidak ada kekurangan maupun kelebihan barang. Penerapan pajak proporsional 10%. Kemudian pemerintah daerah menerapkan pajak proporsional sebesar 10% dari harga jual. Pajak ini dibebankan kepada konsumen, namun mempengaruhi pendapatan yang diterima produsen. Karena produsen hanya menerima 90% dari harga jual. Fungsi penawaran berubah, hal ini menyebabkan penggeseran titik keseimbangan pasar. Setelah pajak diberlakukan, harga yang dibayar konsumen naik menjadi sekitar 5,81. Harga yang diterima produsen turun menjadi sekitar 5,23. Jumlah barang yang diperdagangkan menurun sekitar 3,238 unit. Dampak ekonomis yang terjadi, yang pertama, harga konsumen naik, artinya beban pajak keseimbangan dialihkan ke pembeli. Yang kedua, harga produsen turun karena mereka menerima lebih sedikit dari harga pasar. Dan yang ketiga, jumlah barang menurun karena pajak mengurangi insentif untuk menjual dan membeli. Kesimpulannya, pajak proporsional merupakan meskipun meningkatkan penerimaan negara, juga membawa efek samping berupa turunnya efisiensi pasar dan menurunkan volume perdagangan. Oleh karena itu, dalam kebijakan ekonomi penting untuk menyeimbangkan antara tujuan fiskal dan dampak pasar. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Aisyah Fikri dengan NIM 64242024. Kasusnya pasar sepeda dengan fungsi kuantitatif. Di pasar sepeda, fungsi permintaan diberikan oleh quantity demand sama dengan 200 dikurang 3P kuadrat. Sedangkan fungsi penawaran sebelum pajak adalah quantity supply sama dengan 50 ditambah 4P. Pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 15% dari harga jual. Pertanyaannya, 1. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak. Jawabannya, sebelum pajak quantity demand sama dengan quantity supply. 200 dikurang 3P kuadrat sama dengan 50 ditambah 4P. 3P kuadrat ditambah 4P dikurang 150 sama dengan 6. Solusi P sama dengan 6,33 dan quantity sama dengan 50 ditambah 4 dikali 6,33 sama dengan 75,34 unit. Pertanyaan kedua, hitung keseimbangan setelah pajak. Jawabannya, setelah pajak 15%, harga produsen
price supply sama dengan price demand. 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,15 price demand. Substitusi ke quantity supply sama dengan 50 ditambah 4 0,85 price demand sama dengan 50 ditambah 3,4 price demand. Keseimbangan baru 200 dikurang 3P kuadrat demand sama dengan 50 ditambah 3,4 price demand. 3P kuadrat ditambah 3,4 price demand dikurang 150 sama dengan 0. Solusinya price demand sama dengan 6,74 dan price supply-nya adalah 5,73 dan quantity 69,6 unit. Pertanyaan ketiga, berapa beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Beban pajak produsen 1,01 dikurang 0,41 sama dengan 0,60. Pajak konsumen 6,74 dikurang 6,33 sama dengan 0,41. Sekian dari kasus yang saya bacakan. Terima kasih.